Bab 1281. Kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan di sekitar Qian Kun Tianlong Arai, dan bahkan beberapa ribu zhang pegunungan di luar kota Seribu Jue pecah dan berguncang, itu dibuat oleh kekuatan urat bumi. Wajah Han Yun mengerikan, rambut putihnya berkibar, tangan kirinya menerima input daya dari 8 dewa, dan tangan kanannya ditransmisikan ke Zhenyan. Wah wah. Wah wah. Seberkas cahaya biru. Sinar cahaya merah darah dimasukkan ke mata formasi pada saat yang sama. Di antara 24 pembangkit tenaga listrik dalam barisan, 3 di antaranya bertanggung jawab atas kekuatan yang diberikan oleh posisi kering, kekuatan jatuh pada Chen Ye. Bang bang bang. Ledakan. Satu demi satu suara ledakan kosong keluar. Chen Ye meninju dan merobek kekosongan dengan samar, dia merasakan napas di tubuhnya, dan samar-samar mencapai tingkat puncak langit lapis ke-9 di alam ilahi. Dia membuka tangannya, pedang ilahi dan tombak iblis penghancur jiwa berlama-lama di sekitarnya. Pada saat ini, dia seperti Raja Langit dan Bumi, dan pelepasan nafas murni sudah cukup untuk menekan para prajurit yang memasuki tahap tengah dari ranah para dewa. Kekuatan dari satu arah. Itu membuat kekuatan tempurku sekitar 3 kali lebih kuat, tidak hanya 2 kali lipat dari kata-kata. Tidak perlu mentransmisikan kekuatan di 2 arah lainnya. Chen Ye tersenyum, menyebarkan kekuatan ke seluruh tubuhnya, dan berkata perlahan, semuanya, jangan takut lagi, gerbang pedang darah adil, ada apa? Formasi ini. Gosip dan 8 arah, kekuatan satu arah telah meningkatkan kekuatan darah dan kekuatan jiwaku ke tingkat puncak langit para dewa berlapis 9. Selama 2 arah digabungkan, aku akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal alam Raja Dewa dalam waktu singkat. Chen Ye sedikit menangkupkan tangannya, dan matanya penuh dengan kepastian kemenangan. Dengan senyum yang nyaman, dia melirik leluhur Xing Jianmen, Han Yun dan yang lainnya, dan berkata lagi kekuatan 8 arah dikumpulkan, saya pikir itu bisa melawan beberapa keberadaan yang lebih berbahaya. Kali ini aku akan membiarkan Sekte Pedang Darah datang dan pergi. Formasi Qian Kun Tianlong, kekuatan formasi ini jauh lebih kuat daripada yang tercatat dalam buku-buku kuno saat itu. Jangan khawatir semuanya. Dengan Chen Ye di sini, bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak memenuhi syarat untuk memindahkan Kunlun Su. Mendengar kata-kata Chen Ye, leluhur Xing Jianmen dengan ringan membelai janggutnya, dan batu besar di hatinya diletakkan. Kunlun Su memiliki formasi seperti itu, sangat kuat. Mengumpulkan 90 pembangkit tenaga listrik di alam para dewa, mengandalkan formasi ini, mengumpulkan kekuatan pada satu orang, dan kemudian meledak sepenuhnya, tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang menyerang, jangan takut. Aku, Sekte Pedang Bintang, bisa lolos dari malapetaka. Benar saja, aliansi virtual dengan Kunlun adalah hal yang luar biasa. Han Yun, Ye Wudi, Ye Feng dan yang lainnya juga sedikit mengangguk. Saya pikir saya akan bertarung sampai mati. Tanpa diduga, formasi kuno yang ditemukan oleh kepala istana ini sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, saya sangat senang. Saya Kunlun Su, mulai hari ini, saya akan berdiri sepenuhnya. Tidak ada lagi ancaman dari perlombaan roh darah. Senang bisa membantai orang-orang dari perlombaan roh darah bahkan besok. Sekte Pedang Darah terutama terdiri dari pusat kekuatan klan roh darah. Pada dasarnya, para tetua, wali, tetua, master sekte, dan banyak murid semuanya berasal dari klan roh darah. Selama beberapa murid tidak, dapat dikatakan bahwa Sekte Pedang Darah adalah roh darah yang terbentuk dari sebuah keluarga dan berkembang menjadi sebuah sekte. Kekuatan tempur utama adalah klan roh darah. Darah segar, murid baru, beberapa orang jenius di area yang dikendalikan oleh perlombaan roh darah. Tapi itu adalah Sekte Pedang Darah, pembangkit tenaga listrik yang dikirim kali ini, tidak banyak, dan benar-benar ada banyak. Tanpa mempertimbangkan bantuan keluarga Beigong, mereka pasti akan menjadi jiwa kita yang mati. Zaman kuno. Perseteruan darah bertahun-tahun yang lalu akan diselesaikan besok. Jika bukan karena kurangnya kekuatan saya benar-benar ingin membunuh benua Lingwu dan menghancurkan keluarga sekte brutal Sui Jianmen. Pembangkit tenaga listrik di alam ilahi dalam susunan barusan menghabiskan banyak uang. Aku akan membiarkan Ling Yi dan Zun membawakanmu pil pemulihan. Mata Chen Ye menyapu semua orang dan berkata, semuanya, istirahatlah di sini hari ini, menurut perkiraanku, arwah darah seharusnya ada di sana. Datanglah besok siang. Saat itu, mereka akan datang ke kota Seribu Jue dulu, dan kita akan bertarung secara langsung. Bunuh penyusup ini dengan bersih. Berani melanggar Kunlun Su saya. Kali ini, Anda akan menghancurkan seluruh pasukan Anda. Di masa depan, ketika kekuatan kita meningkat pesat, kita akan membunuh benua Lingwu dan membunuh dan Sekte Pedang Darah lainnya. Oke, aku akan menunggu mereka di sini. Perintah Tuhan,
Kamu harus patuh. Setelah bertahun-tahun, akhirnya akan memalukan. Dendam baru dan lama dihitung sebagai satu kesatuan. Banyak ahli di alam para dewa sangat marah sehingga mereka duduk bersila di sekitar formasi Qian Kun Tianlong, mengatur napas dan bermeditasi. Ye Lingtian, yang berada di tingkat ke-6 dari ranah kaisar, mengambil ramuan yang disempurnakan oleh Ling Yi dan Zun, dan dia juga menerobos dengan sangat cepat. Dia datang ke kuil dan melirik kepala asli setiap paviliun, wakil Master Paviliun saat ini, dan berkata Tuan Kuil dan Master Paviliun, dan mereka dapat mengontrol formasi, kali ini akan menghancurkan klan roh darah. Panggil mereka bolak-balik. Tunggu sampai setelah beberapa saat, kekuatan semua orang telah meningkat pesat, mari ikuti jejak kepala istana dan bunuh benua Lingwu. Hidup Tuan Ola. Huang Wugun mengangkat tangan kirinya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ola dapat membunuh yang abadi sekarang, saya akan mengikuti orang yang tepat pada waktu itu. Ya, panjang umur Ketua Ola. Huang Zantian dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Tuan kami. Alam Daoyuan membunuh alam dewa. Emperor Venerable Realm juga bisa masuk ke Killing God Realm. Di bawah restu formasi, itu pasti akan lebih menakutkan. Tidak peduli berapa banyak orang kuat dari perlombaan roh darah yang datang kali ini, mereka pasti akan mati di bawah tangan Hall Master kita. Hall Master, tidak terkalahkan. Ratusan kaisar yang kuat berkumpul di seluruh aula-aula Guangming. Pada saat ini, kerumunan sangat antusias. Mereka awalnya berencana untuk mengatur formasi untuk menyerang dan membunuh roh darah dalam bentuk regu kematian, tetapi mereka mengetahui bahwa Aula Master bisa mengendalikan formasi untuk membunuh sejumlah besar roh darah. Sangat bersemangat. Musuh akan dibunuh oleh Master Hall. Saya tunggu, tidak harus mati. Ada penguasa istana. Bahkan jika langit dilintasi, tidak ada masalah, tidak ada yang menjadi lawan dari aula kami, bahkan Raja para Dewa. Kunlun Su hampir siap di sini. Di Sekte Pedang Darah, semua orang yang berasal dari klan roh darah dipimpin oleh Kepala Chen Long dan Wakil Kepala Chen Fengshuan. Dua pemimpin alam gabungan Dao secara pribadi memimpin tim, memimpin 13 alam primordial dan 7 pembangkit tenaga puncak realem Raja Ilahi untuk berangkat. Dengan barisan seperti itu, ketika mereka pertama kali keluar, mereka mengejutkan beberapa faksi di dekatnya. Sekte Pedang Darah begitu banyak pembangkit tenaga listrik dikirim bersama. Fraksi mana yang akan Anda serang? Fraksi sekitarnya, jika tidak semua orang kuat di tahap awal penciptaan, tidak akan berani bertetangga dengan Sui Jianmen. Siapa yang tidak tahu bahwa Sui Jianmen membunuh dengan tegas, dan semua orang di pintu sesat. Mereka suka membunuh musuh secara brutal dan mengendalikan beberapa raksasa kota dan pesawat militer rendah. Namun, mana dari kota-kota raksasa ini, termasuk kota Beidou dan Kunlun Su, yang tidak membunuh banyak orang kuat oleh mereka. Bab 1282. Para murid dari sekte di sekitarnya dan orang-orang yang bertemu dengan gerbang pedang darah hampir semuanya berbalik dan pergi. Bahkan leluhur di tahap awal alam penciptaan akan sedikit takut pada monster tua di puncak gerbang pedang darah. Sehingga leluhur sekte di sekitarnya menghela nafas lega. Jika tidak, nenek moyang Sui Jianmen maju ke alam keberuntungan dan milik keluarga Beigong. Sekte di sekitarnya tidak ingin hidup damai. Kali ini di Kunlun Su, kamu hanya bisa menang, bukan kalah. Bertahun-tahun yang lalu, kami telah mengalami kegagalan dalam menyerang Sekte Pedang Es. Kepala Chen Long menyatukan tangannya, lengannya berlumuran darah, jari-jarinya mengepal, dan dia mengaktifkan formasi, berubah menjadi jembatan ruang, langsung ke Kunlun. Melangkah ke jembatan ruang, dia melirik banyak pembangkit tenaga listrik pada saat yang sama. Dalam pertempuran Bing Jianmen, saya mengirim 3 tetua dari alam primordial dan 7 penjaga alam Raja Dewa. Jadi, para tetua sangat marah. Kali ini aku pergi ke Kunlun Su untuk membunuh semua orang yang berani mengkhianati semut. Ingat apa yang saya katakan, semua orang di dunia maya Kunlun, pria dan wanita, tua dan muda, dengan atau tanpa kultivasi, akan dibunuh, jika tidak, faksi lain akan berpikir bahwa pendekar pedang darah saya dan klan roh darah saya gagal sekali, dan mereka akan kehilangan energi darah mereka. Kepala kata Chen Long adalah Zuji, dan suaranya sedingin udara dingin Jiuyu, yang membuat Anda bergidik. Dia berpikir perlahan dalam hatinya Kunlun salah. Di dunia seni bela diri yang begitu rendah, mereka berani menyentuh orang-orang mereka. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi mereka kepercayaan diri. Adapun Chen Ye. Pada tahap awal alam Raja Dewa, kepala ini telah membawa 7 puncak alam Raja Dewa kali ini, semuanya adalah penguasa tak tertandingi dari 9 surga dari alam Raja Dewa. Saya dan wakil kepala. Jika Kunlun abadi. Saya malu menunggu, saya kembali ke sekte. Menguasai. Pembantaian Kunlun Su ini. Bawahanku menyarankan agar laki-laki disembelih dengan bersih, dan perempuan sangat tampan sehingga mereka dapat dibawa kembali ke pintu.
Seorang tetua di tengah alam primordial berkata dengan senyum jahat wanita cantik ini, setelah membawanya pulang. Anda dapat dengan jelas menandai harganya dan membiarkan para murid menukarnya. 1. Kamu bisa membiarkan para murid melampiaskan emosi mereka. Kedua, bahkan jika kamu membunuh wanita-wanita ini, itu akan dianggap sebagai hukuman untuk Kunlun Su. Tidak buruk. Ada tetua lain di alam primordial akhir di sebelahnya sambil tersenyum. Kamu bisa bermain apapun yang kamu mau, tapi aku tidak bisa membiarkan wanita rendahan ini hamil dengan anak-anak bangsawanku. Klan roh darah, bahkan jika mereka memilikinya, mereka akan dihancurkan. Kalah. Wanita Kunlun yang lebih rendah, keturunan yang lahir darinya, tidak layak mendapatkan darah dari klan roh darahku. Seluruh dunia adalah dunia yang rendah, belum lagi orang-orang di dalamnya. Setuju. Ada penjaga raja para dewa di samping, berkata, beberapa pria, keras kepala, juga dapat dibawa ke sekte dan digantung di dinding darah, yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran keturunan. Untuk membunuh dan bertarung. Pikirkan, hidup sebagai target siksaan bagi keturunan kita. Dengan cara ini, begitu keturunan kita tumbuh di lingkungan seperti ini, setelah mereka membunuh ratusan ribu orang dari masa kanak-kanak hingga dewasa, mereka akan menjadi lebih kuat, dan mereka akan melatih taktik mereka dengan baik. Kunlun Su, seorang pria sebagai budak, siap untuk dibunuh dan dipukuli kapan saja, di mana saja. Sebagai budak, perempuan siap dipermainkan sampai mati kapan saja. Baiklah. Tiba. Sudut mulut kepala Chen Long menguraikan senyum jahat dan menawan. Dia adalah orang pertama yang meninggalkan jembatan ruang angkasa dan datang ke langit di atas Kunlun Su. Orang-orang alam Dao Yuan. Void King Realm, Dao Yuan Realm. Itu sangat kuat di Kunlun, tetapi di depan orang kuat seperti Chen Long, tidak perlu mengambil tindakan, hanya sedikit hembusan nafas akan menghancurkan puluhan ribu orang. Berputar-berputar. Suara mendesing. Napas aura keluar dari kehampaan, dan paksaan berkembang, menutupi seluruh pinggiran kota roh. Dalam waktu singkat, ribuan orang berubah menjadi mayat satu demi satu, dan mereka tidak dapat menghentikan kontrol tekanan darah dari pembangkit tenaga listrik di alam primordial dan alam harmoni. Pasukan sedang menunggu Kunlun Su. Sepertinya tidak ada orang di sini. Mereka semua harus menunggu untuk mati di Kunlun. Wakil kepala, Chen Fengxuan, bermain dengan sentuhan darah, seolah-olah melihat mainan, dan melangkah keluar satu langkah, matanya menembus Kunlun Void, dan berkata sambil tersenyum, saya merasakan ada 90 dewa, banyak kaisar, dan puluhan ribu sumber. Semuanya dalam satu kota. Klan roh darah membunuh ratusan orang setiap 100 tahun, namun ada begitu banyak alam mulia kaisar, dan bahkan alam ilahi. Menarik. Pasti ada pencelupan di alam dari sekitar Lingcheng. Senang tinggal di Lingcheng, tapi lebih baik membentuk aliansi dengan binatang kecil Chen Ye ini. Ini hanya mencari kematian. Begitu banyak orang berkumpul, tampaknya, dengan keras kepala menolak. Atau, mengetahui bahwa tidak ada harapan, hanya berkumpul bersama dan menyerah kepada kami. Menyerah. Menyerah tidak diterima. Dalam sekejap, kepala Chen Long membawa semua orang langsung keluar kota 1000 Jue. Melihat gerbang kota yang tertutup, Chen Long melangkah keluar dan gerbangnya hancur. Seorang pria muda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menebas di dalam gerbang kota, dengan senyum di sudut mulutnya. Dingin, haus darah, senyum gila. Itu adalah Chen Ye. Chen Long tidak menyangka semut Kunlun Su berani menatapnya dengan tenang, jadi dia memandang Chen Ye dan mencibir, kamu berani membunuh para murid dan tetua klan roh darahku, tidak tahu harus menyalahkan apa. Chen Ye. Han Yun, Xing Jianmen, tidak buruk. Kalian sangat baik. Chen Long sedikit mengangguk, penuh dengan senyum yang menusuk, dan berkata, aku akan memberimu pilihan, aku akan bunuh diri sekarang, aku mempertimbangkan untuk tidak membunuh tubuh kedaginganmu, tetapi hanya menempatkan jiwamu di Jeoyu Raging Flames. Ayo, bagaimana kalau terbakar selama puluhan ribu tahun? Ini sudah hadiah terbesar untukmu. Tentu saja, hanya Chen Ye dan orang-orang di atas ranah imersi yang memenuhi syarat untuk menikmati kondisi ini. Orang lain, tubuh fisik masih harus dibunuh secara brutal. Di antara kita, ada murid yang lebih lemah yang berada di sekitar tahap awal memasuki alam para dewa. Untuk pria, mari beri mereka tren untuk membunuh dan bermain. Untuk wanita, mari bermain bersama. Penyakit jiwa. Klan roh darah yang berani berbicara ketika kematian sudah dekat. Chen Ye melompat dan mendarat di mata formasi Qian Kun Tianlong, dan kemudian semua 90 jiwa memasuki jangkauan formasi dalam sekejap. Dia menunjuk Chen Long dengan pedangnya, aku akan datang dan menunggu untuk membunuhmu, Del. Jika kamu ingin menyerah, kamu harus menerima hukuman Ling Qi terlebih dahulu. Hahaha. Mulut kuning kecil, ini lelucon besar di dunia. Satu formasi, 90 semut yang memasuki alam para dewa, ingin melawan kita.
Bab 1283. Ingin melawan dua alam Taois kita, 13 alam Hunyuan, dan 7 alam Raja Ilahi. Ini sebodoh orang idiot. Kepala Chen Long memancarkan sinar di matanya dan berkata sambil tersenyum, semua orang, mulai hari ini dan seterusnya, pembantaian Kunlun Su adalah peristiwa besar dan tidak ada yang bisa mengganggu kebrutalan kita. Sejak mereka ingin melawan, aku akan memberimu kesempatan, 7 penjaga, pergilah. Beri aku pukulan untuk mengalahkan mereka, dan aku akan membiarkan mereka kehilangan keputusasaan mereka ketika mereka penuh harapan. Saya merasakan perasaan disiksa dan dipermalukan oleh kami dalam keputusasaan. Ikuti perintahmu, Master Sekte. Salah satu dari 7 penjaga alam Raja Dewa dengan cepat berdiri, dikelilingi oleh 7 pedang Raja Dewa, seperti peri pedang, melayang di depan Chen Ye dan yang lainnya, mendapat manfaat dari atas. Dari sebuah bangunan, Chen Ye berdiri di depan barisan dan berteriak dengan marah dan, Kan, Gen, Zen. Kekuatan dari 4 sisi berkumpul di dalam diriku. Han Yun, Ye Feng, Ye Wudi, leluhur Xing Jianmen. Cepat. Ikuti perintah kepala istana. Mereka berempat duduk di segi empat, hampir secara bersamaan merentangkan tangan mereka untuk menyerap kekuatan spiritual surga dan bumi. 32 pembangkit tenaga listrik di alam surgawi di belakang mereka, bersandar di punggung mereka, menyerap kekuatan spiritual di sekitar mereka, dan menyerap kekuatan gunung dan sungai pada saat yang sama. Ho ho. Ho ho ho. Suara auman naga keluar. Satu demi satu, naga keluar dari bumi, berlama-lama di langit, dan kemudian berubah menjadi energi murni menjadi tubuh 32 dewa. Pembangkit tenaga ini menggunakan tubuh mereka sebagai pembawa untuk mengubah energi menjadi kekuatan darah dan jiwa, dan menyebarkannya ke Han Yun dan 4 lainnya. Selama proses transmisi ini, kekuatan naga bumi telah berlipat ganda. Tuan Ola. Kekuatan ada di sini. Satu tembakan membunuh orang gila ini. Untuk membunuhnya, Tuan Ye. Mereka berempat mengucapkan sepatah kata, dan masing-masing menembakkan telapak tangan ke mata formasi, dan 8 helai kekuatan mengalir ke mata formasi. Di mata formasi, selain Chen Ye, yang merupakan formasi utama, ada juga 24 pembangkit tenaga listrik di alam para dewa. Di antara mereka, 12 pembangkit tenaga listrik di tahap tengah alam para dewa, sesuai dengan 4 arah, rentangkan tangan mereka untuk menerima 8 kekuatan, dan kekuatan melewati tubuh mereka. Kekuatannya berlipat ganda lagi. Setelah itu, 12 pembangkit tenaga listrik di alam para dewa mengubah langkah mereka dan datang di belakang Chen Ye. Hampir pada saat yang sama, 12 orang mengulurkan telapak tangan mereka pada saat yang sama, dengan telapak tangan menempel di punggung Chen Ye, dan memasukkan kekuatan mereka ke tubuh Chen Ye. Suara mendesing. Panggilan. Chen Ye langsung meledak ke dalam napas yang sangat tirani, menutupi langit dan bumi, dan Yu Wei menghancurkan sebagian besar bangunan di kota ribuan keunikan dengan sapuan. 8 helai kekuatan memasuki tubuhnya dan berlipat ganda lagi. Pada saat ini, napasnya sudah setara dengan tahap akhir alam Raja Dewa, dan tubuh kedagingannya mulai retak. Chen Ye tahu bahwa pertempuran ini memiliki harga yang mahal. Tuan di kuburan reinkarnasi juga mengatakan kepadanya bahwa kekuatan formasi akan mengumpulkan konsekuensi fisik. Sangat serius. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak punya pilihan. Latihannya terlalu singkat. Menghadapi klan roh darah kuat yang turun dari benua Lingwu, dia hanya bisa melawan seperti ini. Puncak Kerajaan Raja. Apa itu? Kumpulkan kekuatan kita semua untuk membunuhmu, itu mudah. Chen Ye meraih pedang eksekusi, menatap 7 penjaga, dan segera membuang pedang. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, meninggalkan ribuan pedang Qi di udara. Semuanya. Bahkan setelah formasi, semua pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di aula merasa terkejut ketika mereka melihat pedang Chen Ye. Pedang ini. Bahkan jika itu menghancurkan lusinan pegunungan, apakah tidak apa-apa? Void Spirit Kunlun tidak padat, dan gunung tidak sekuat benua Lingwu. Pedang ini pasti bisa memotong gunung. Ini adalah pedang yang bisa membuka langit dan menghancurkan musuh. Pedang Tuan Istana. Ini sangat kuat. Ye Lingtian menelan ludahnya dan berpikir, aku pasti bisa membunuh 7 penjaga perlombaan roh darah dengan satu pedang. Aku sangat yakin akan itu. Tuan Ola adalah yang terkuat. Huang Santian dan yang lainnya diam-diam memegangi telapak tangan mereka, bersemangat. Semua orang menyaksikan pedang Qi berubah menjadi lautan pedang di udara, dan mereka diam-diam bersemangat, semua menantikan jatuhnya perlombaan roh darah. Wah wah. Woho. Energi pedang datang ke depan 7 pelindung seperti laut pasang. 7 penjaga bergerak sedikit, dan 7 pedang Raja Ilahi ditumpangkan satu sama lain, berubah menjadi pedang raksasa, tergeletak di depannya. Ledakan. Saat Jian Hai bertabrakan dengan pedang raksasa, pedang itu meledak dalam sekejap.
Pedang ini, pedang yang bisa menebas gunung, sebenarnya tidak menggoyahkan pedang raksasa itu sedikitpun. Terlalu lemah. Bahkan jika ada nafas alam Raja Dewa. Tapi itu hanya nafas, itu bukan kekuatanmu yang sebenarnya. 7 penjaga memecat, menyingkirkan pedang raksasa itu, dan mengubahnya menjadi pedang raja lagi. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan hukum, dan kamu masih ingin berurusan denganku. Pembangkit tenaga listrik puncak dari alam Raja Dewa. Apa lelucon? Saya adalah puncak dari alam Raja Dewa, dan saya telah memahami beberapa hukum ruang angkasa. Begitu saya mulai bertarung, saya tidak bisa menyerang saya tanpa memahami hukum. Apakah Anda pikir Anda bisa menang dengan lebih banyak ki dan darah? Gan, Kan, Gen, Zen, Sun, Li, Kun, Dui. 8 gerbang berkumpul. Chen Ye berteriak lagi, menerima kekuatan yang dikirim oleh 90 pembangkit tenaga listrik di belakangnya, dan pakaian di bagian atas tubuhnya ditutupi dengan retakan, yang tampaknya sangat memalukan. Dia adalah peringkat ke-7 dari tahap hegemonik, yang setara dengan tubuh fisik lapisan ke-8 atau ke-9 para dewa, tetapi sekarang dia telah menahan kekuatan yang begitu kuat, dan dia beruntung dia tidak meledak. Napasnya telah diperkuat lagi, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia memegang pedang Raja Ilahi kelas 4 yang menghukum pedang ilahi di kedua tangannya, dan berteriak, hancurkan. Zhu Zhenjian menebas dengan 1 pedang, dan 100 pedang Zhang terbang keluar, diikuti oleh pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan, membunuh 7 penjaga secara bersamaan. Hei, benar-benar mencapai aura primordial dalam waktu singkat. Ini hampir darah dan kekuatan tempur darah dari lapisan ketiga alam primordial. Formasi ini tidak buruk. Itu dapat digunakan olehmu sejauh ini, dan itu dianggap sebagai putra kaisar yang disukai Kunlun Su. Sayangnya, Kunlun Su terlalu kecil. Di mataku, putra surga adalah sampah. Penatua kedua Sui Jianmen tiba-tiba keluar, menatap Chen Ye, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, semut yang rendah hati, mencoba menggunakan hukum formasi kuno, bisakah kamu mengusir klan roh darahku? Konyol. Karena kamu telah mengeluarkan darah dari alam primordial. Kalau begitu biarkan aku, alam primordial yang sebenarnya, mengakhiri kalian semua. Penatua kedua tiba-tiba mulai, tanpa serangan besar, hanya memadatkan tanda pertempuran berdarah, menekan, menghancurkan geng pedang, dan menghancurkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat formasi Qian Kun Tianlong lagi, dan berkata dengan lembut tidak perlu ada. Saat berikutnya, Penatua kedua sekali lagi memadatkan cetakan telapak tangan berdarah, terutama menyerang formasi, dan pada saat yang sama menyerang Chen Ye. Formasi utama Chen Ye, jika Anda mengalahkannya, formasi akan rusak. Memblokir. Menghancurkan. Kesunyian. Chen Ye melancarkan serangan terkuatnya, tetapi sebelum geng pedang dan cahaya pedang dilepaskan, mereka dihancurkan oleh cetakan telapak tangan berdarah, dan kemudian penghalang magis di sekitarnya meledak terbuka, dan bahkan sedikit darah mengalir dari tubuhnya, merasakan kekuatan telapak tangan berdarah, saya seperti perahu kecil di laut, yang dapat dihancurkan kapan saja. Bab 1284 Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar. Formasi Qian Kun Tianlong rusak, dan 90 dewa yang memasuki ranah para dewa terbang terbalik di depan kuil, tetapi mereka hanya sedikit terluka, dan paling-paling mereka hanya diserang balik oleh kekuatan. Woho! Ledakan. Chen Ye berguling, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Dia memblokir semua serangan dan hampir hancur. Jika tidak, 90 dewa akan dihancurkan pada saat ini. Engah. Sangat kuat. Chen Ye memuntahkan seteguk darah, bangkit dengan susah payah, menelan pil, dan memulihkan beberapa daging di detik berikutnya, terhuyung-huyung, dan benar-benar terluka. Dia menatap tetua kedua Sui Jianmen, masih memegang pedang ilahi yang retak, dan berkata sambil tersenyum apa ini, bagaimana dengan alam primordial, aku tidak bisa mengalahkanku sampai mati. Hah, beberapa trik. Itu tidak mati. Penatua kedua menatap telapak tangannya dengan takjub dan berbisik, aku menamparnya, tetapi aku tidak bisa membunuhnya. Oh, ngomong-ngomong, kamu baru saja mengumpulkan banyak ki dan kekuatan darah. Ini sebanding dengan lapisan ketiga dari alam primordial. Tidak buruk, itu dapat mengumpulkan begitu banyak energi ki dan darah, tetapi tubuh belum meledak, dan itu telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan jiwa, dan dantian belum rusak. Ini adalah bibit yang bagus, tapi sayangnya kamu masih sia-sia. Dia melompat melintasi jarak 100 meter, mengangkat Chen Ye, dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu ini apa? Jenius. Ini konyol, kamu berada di benua Lingwu, kamu bahkan tidak sia-sia. Meskipun Sekte Pedang Darahku bukan raksasa, bahkan pada tahap awal Kaisar Senior Realm, ada banyak pertempuran lompatan ke alam dewa. Bahkan, beberapa raksasa, seperti Protoss,
keluarga Shenlong, dan anak-anak kecil yang lahir di keluarga mereka berada di tahap tengah kaisar, dan mereka dapat merobek alam para dewa. Sampah macam apa kamu, Anda memiliki keberanian untuk melawan. Setelah mengatakan itu, tetua kedua menghancurkan Chen Ye. Sama seperti menghancurkan karung pasir, tubuh Mas Chen Ye adalah tubuh fisik tingkat 7, di depan matanya, tidak ada perbedaan dari patung-patung kertas. Asapnya naik, ini seperti neraka. Ada lubang besar di tanah. Penatua kedua berpikir bahwa Chen Ye sudah mati kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah asap dan debu menghilang, seorang pria muda dengan luka di sekujur tubuhnya benar-benar berdiri. Berdiri tegak, seperti pohon pinus. Keras hati. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. Ini Chen Ye. Belum mati. Kamu sedikit lucu. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan kali ini. Penatua kedua sedikit malu dan menjadi marah, dan melangkah di depan Chen Ye lagi. Satu tembakan. Telapak tangan ini membawa kekuatan yang sangat kejam. Langit berubah warna. Awan gelap bergulir. Penglihatan. Sungguh kekuatan yang menakutkan untuk bisa membangkitkan visi. Chen Ye harus mati. Senyum tetua kedua hampir mengerikan, dia menikmati perasaan menyiksa mangsanya. Namun, detik berikutnya, dia benar-benar menemukan bahwa pemuda yang akan mati itu mengangkat kepalanya. Chen Ye tersenyum. Meskipun ada darah di sudut mulutnya, itu terlihat sangat jahat. Ini seperti Anda memiliki segalanya di bawah kendali. Tidak takut hidup dan mati. Orang tua, ingin membunuhku, apakah kamu tahu keberadaan seperti apa yang berdiri di belakangku? Chen Ye meraung. Cahaya keemasan mekar. Dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Penatua kedua mengerutkan kening, dia benar-benar tidak tahu, semut ini benar-benar melawan dengan tubuh fisiknya. Tidak dapat menemukan kematian. Kesenjangan antara ranah dan tubuh fisik keduanya begitu besar. Masih tangguh. Namun, detik berikutnya, senyum menghina dari tetua kedua tiba-tiba mengeras. Karena sebuah kekuatan menyerbu tangan tetua kedua. Chen Ye mundur 5 atau 6 langkah, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Tapi tidak masalah. Bagaimana bisa? Penatua kedua di samping menatap tangannya dengan mata terbelalak ngeri. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih belum membunuh semut ini. Kekuatan itu barusan sangat istimewa. Kekuatan ini bahkan bisa dikatakan menakutkan. Mustahil untuk melepaskannya dari tubuh semut ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada kuburan reinkarnasi di tubuh Chen Ye. Di kuburan reinkarnasi, ada master kuno yang bertanggung jawab. Dan baru saja, Raja Dewa Penempaan mengambil tindakan, dan semua kekuatan dikumpulkan di tubuh Chen Ye, memungkinkan dia untuk sementara memiliki kekuatan tempur dari surga lapis kelima dari alam Raja Dewa. Hanya Chen Ye yang tahu tentang masalah ini. Sangat disayangkan bahwa perasaan spiritual menempa dewa telah digunakan terlalu sering, dan itu telah banyak melemah, sekarang tidak cukup untuk menghadapi orang yang begitu kuat. Chen Ye mengepalkan tinjunya, menyekan noda darah dari sudut mulutnya, matanya sangat serius. Dia tahu betul bahwa kekuatan kuburan reinkarnasi belum tentu cukup. Dia harus memikirkan cara lain. Xiao Huang dan naga darah. Tidak, mereka terluka terakhir kali, jelas tidak cukup untuk mendukung pertempuran saat ini. Mata iblis. Tampaknya kekuatannya tidak cukup. Sial. Apakah itu benar-benar akan membunuhku, Chen Ye? Melihat pemandangan seperti itu, mata orang lain penuh dengan penyesalan dan kengerian. Ye Lingtian bahkan berteriak, Tuan Istana, cepatlah. Tuan Istana, cepat dan tinggalkan kami sendiri. Tuan Istana, kartu Holemu sudah habis, ayo pergi. Selama Tuan Istana masih hidup, kita tidak akan hancur, Tuan Istana, ayo pergi. Pergilah. Hampir semua orang membiarkan Chen Ye pergi. Ini tidak mungkin untuk dilawan sama sekali. Gabungkan semua orang yang telah memasuki alam para dewa dan kumpulkan kekuatan mereka pada Master Kuil. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 langkah, formasi dihancurkan, dan Kuil mengambil inisiatif untuk menggunakan kartu truf. Jelas, kekuatannya tidak sebagus kekuatan saat mengendalikan formasi, dan sekarang kita harus pergi. Ini sama sekali bukan lawan, jika Anda tidak pergi, itu akan terlambat. Pergilah. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Penatua kedua tidak berpikir terlalu banyak, energi darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di seluruh tubuh, dan bahkan pedang darah dipadatkan, menunjuk langsung ke Chen Ye. Pedang darah semakin dekat. Hidup dan mati tampaknya berada di antara pikiran lagi. Penatua kedua mencibir, kekuatan ini sepertinya bukan milikmu, tetapi masih lemah, tidak sebagus barusan. Karena kamu adalah orang pertama yang melawan sekte pedang darahku. Oke, aku akan membunuhmu di depan semua orang hari ini.
Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum jatuh pada Ye Lingtian, Ye Feng dan semua orang. Dalam sekejap, 90 orang di ranah para dewa, ranah ribuan kaisar, dan ranah puluhan ribu sumber semuanya membeku, tidak bisa bergerak, dan hanya bisa menyaksikan Chen Ye tanpa daya. Penatua kedua menunjukkan senyum muram dan berkata, sudah dimulai. Wah, gelombang. Gelombang cahaya menyapu ke atas dan ke bawah langit. Dalam sekejap, orang-orang dari Sekte Pedang Darah, orang-orang dari Kunlun Su, dan bahkan orang-orang dari 8 kekuatan utama semuanya mandek, mempertahankan ekspresi dan gerakan mereka, seolah waktu tiba-tiba berhenti. Orang kuat itu tidak bisa bergerak. Chen Ye bisa bergerak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, hukum waktu. Ini bukan hanya hukum waktu. Wow! Gelombang cahaya lain muncul, dan ruang di sekitarnya terbelah, membentuk rumah berukuran 100 meter dengan sendirinya. Chen Ye melihat sekeliling, dia tidak lagi di depan kuil, dia berada di ruang khusus, sungguh kekuatan yang menakutkan, itu benar-benar mengendalikan segalanya, ini adalah kedatangan yang kuat. Siapa ini? Tepat pada saat ini, satu demi satu kecemerlangan terwujud. Bab 1285. Mata Chen Ye menatap kecemerlangan itu. Kecemerlangan secara bertahap menghilang. Saya melihat seorang wanita parubaya berjalan perlahan, wanita itu mengenakan jubah istana biru muda dengan jepit rambut angin di kepalanya, seperti seorang wanita. Dia sendirian, menatap Chen Ye, matanya datar, dan matanya penuh dengan merendahkan. Ketika Chen Ye melihat sosok ini, matanya ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita inilah yang akan tiba-tiba datang. Wanita itu tersenyum dingin dan berkata, "Kamu bisa memanggilku, Ling Yun Xianzun." Pada saat ini, mata Chen Ye menjadi dingin. Tidak peduli apa tujuan yang mulia abadi Ling Yun ini datang ke sini, kebencian di antara keduanya masih ada. Itu kamu. Bagaimana dengan Ji Siking dan Xia Ruoxue? Apa yang terjadi pada mereka? Chen Ye memelototi Immortal Ling Yun. Ji Siking, sudah menjadi muridku, Xia Ruoxue akan segera. Yang mulia Ling Yun tampak datar dan berkata, kali ini, jika Ji Siking tidak memintaku untuk membantumu, kamu bajingan akan mati hari ini. Entahlah, bagaimana mungkin Ji Siking menyukai sesuatu sepertimu. Alam yang begitu rendah, asal yang begitu rendah. Tapi kamu masih berani menanyaiku, apakah kamu ingin aku marah? Ada jejak kemarahan di matanya yang jernih, dan dia berkata dewa ini memberitahumu, jika kamu bukan seseorang yang disukai Ji Siking, hanya karena kamu memiliki kemarahan di hatimu sekarang, dewa ini akan membunuhmu ribuan kali. Juga, muridku di benua Lingwu adalah tanganmu. Apakah kamu tahu dosa apa ini? Chen Ye melangkah keluar dan berbaris maju di bawah tekanan Ling Yun Xianzun. Empat mata. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bahkan tidak butuh bantuan senior yang bodoh sepertimu yang menculik orang secara paksa. Di mataku, kamu adalah perampok. Chen Ye memelototi Ling Yun Immortal Venerable, dan berteriak dengan marah, orang yang membawaku pergi tanpa izin tidak tahu malu. Jika aku memiliki kekuatan, aku akan memukulmu ke tanah dan bersujud. Lancang. Kamu mencari kematian. Yang mulia Ling Yun berteriak dengan marah, dan menunjuk jari, seperti dewa, kekuatan hukum ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bilah ruang, mencekik ke arah Chen Ye. Wah wah. Woho. Bilah ruang adalah ukuran 1 kaki atau lebih, tetapi itu bukan hal yang nyata, itu menembak pedang ilahi dan tombak pembunuh jiwa dan mendarat di Chen Ye. Tubuh bagian atas Chen Ye yang terbuka langsung muncul noda darah satu demi satu. Mengejutkan. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Kemudian, palu ruang langsung menjatuhkan Chen Ye. Engah. Wanita tua yang kejam. Chen Ye bangkit dengan susah payah, tubuhnya terguncang, dia pulih sedikit dari lukanya, dan berkata, wanita tua, kamu berani menghinaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Saat berikutnya, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghubungi kuburan reinkarnasi. Wow! Kilatan kecemerlangan lain melintas, berubah menjadi penghalang di depannya dan kuburan reinkarnasi, dan bahkan memutuskan hubungan antara Chen Ye dan kuburan reinkarnasi. Tuan kuburan reinkarnasi, tidak bisa keluar. Aku tidak tahu rahasia apa yang kamu miliki. Aku juga tidak peduli. Bahkan jika kamu mengikuti pemikiran spiritual dari beberapa pembangkit tenaga Taois dan primordial bersamamu, apakah kamu dapat memprovokasi dewa? Aku membantumu dengan cinta Ji Siking, tapi sekarang sikapmu seperti hukuman mati. Mata Immortal Ling Yun jernih, dan dia berkata dengan acuh tak acuh berlutut, dewa ini menyelamatkanmu untuk tidak mati. Bagaimana bisa Chen Ye berlutut? Berlutut. Kamu pikir kamu siapa? Aku, Chen Ye, hanya berlutut di atas orang tuaku,
tetapi aku bahkan tidak berlutut di langit dan bumi, apalagi kamu. Chen Ye meluruskan pinggangnya, dengan darah merah berlama-lama di sekujur tubuhnya, tubuh emasnya berubah menjadi emas merah, seperti pria emas, berdiri di ruang ini, seolah-olah Dewa Agung Pangu pernah berdiri di langit dan bumi. Kamar rata-rata. Berlutut. Setelah berkultivasi selama beberapa tahun, bahkan di tubuh ini, jangan berlutut ke langit, jangan berlutut ke tanah. Tidak ada yang bisa membuat saya berlutut kecuali saya bersedia berlutut kepada guru dan orang tua saya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa. Terlebih lagi, pesona spiritual Anda yang mulia abadi. Mengambil paksa kekasihku, masih ingin aku mengambil inisiatif untuk berlutut padamu. Mimpi bodoh. Dunia. Anak laki-laki yang lucu. Apakah kamu pikir surga dan bumi itu mulia? Ling Yun Immortal Venerable tersenyum sedikit, seolah melihat semut yang konyol, dan berkata, surga dan bumi. Itu tergantung pada sisi dunia mana, sisi dunia mana. Jika itu adalah dunia benua lingu saya, bahkan jika itu adalah kekuatan terbesar dunia di tahap penyegelan pintu, itu mungkin tidak akan berlutut atau menghormati dunia. Adapun dunia virtual Kunlun rendahanmu, kamu bahkan tidak memiliki Dao of Heaven dan Dao, apa itu? Dewa itu hanya karena kata-kata Ji King, aku tidak akan membunuhmu. Matanya dingin, seperti dewa pembunuh kuno yang menatap Chen Ye, tapi jangan berpikir bahwa dewa ini tidak akan membunuhmu. Berhenti berbicara. Berlutut. Saat suara Ling Yun Xianzun jatuh, kata-katanya bergerak dengan hukum, dan kekuatan hukum luar angkasa di sekitarnya menyerang Chen Ye. Kekuatan hukum luar angkasa berubah menjadi palu godam, memukul lutut Chen Ye, tetapi saya ingin melihat seberapa keras tulang anak ini. Keciut. Satu demi satu bilah ruang keluar dari udara tipis, memotong tubuh Chen Ye. Pemaksaan tanpa akhir bahkan lebih mendesak seperti gunung. Tapi Chen Ye masih berdiri di sana seperti patung batu, tidak bergerak untuk apapun, sepertinya dia akan selalu menjadi pinus hijau yang tidak bisa dikalahkan. Chen Ye menatap Ling Yun Immortal Venerable, dan bahkan agak sulit untuk berbicara. Untuk sesaat, dia seperti pria berdarah. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu, dia akan menanggungnya. Ini adalah sikap Chen Ye terhadap yang kuat. Dia tidak setuju. Penghinaan hari ini, jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, itu pasti akan dibayar 100 kali lipat. Rasa sakit semacam ini bahkan 100 kali lebih kuat dari Wei Wucheng. Wei Wucheng dipukuli oleh 3.500 pisau. 100 pisau pertama sangat menyakitkan, dan dia bahkan dengan belak-belakan memohon belas kasihan. Tidak hanya Chen Ye tidak memohon belas kasihan, dia bahkan tidak mengatakan apa-apa, murid-muridnya yang dalam memelototi Ling Yun Xianzun. Berlutut. Kenapa kamu berlutut? Hanya karena kamu lebih kuat dariku, kamu bisa menghinaku. Karena itu, hari ketika saya mencapai alam Hedao, saya pasti akan membunuh Anda di istana Kaisar Lingxian dan memukul Anda ke tanah memohon belas kasihan. Apa itu Ling Qi? Saya tidak hanya berkultivasi, tetapi juga mengambil jalan pemurnian tubuh. Bahkan jika semua daging dan darah saya hancur, saya dapat pulih dalam sekejap. Rasa sakit ini ingin membuat saya menyerah dan membuat saya berlutut, itu tidak mungkin. Membalik. Ling Yun Xianzun membisikkan sepatah kata, dan kekuatan hukum mengalir, membungkus Chen Ye. Jelas terlihat bahwa luka di tubuh Chen Ye yang sedang pulih dibalik dalam sekejap, dan tubuh pulih ke saat daging dan darah belum pulih. Sebenarnya, waktu mundur 2 detik dan berhenti, yang memang benar. Tidak membiarkan Chen Ye mendapatkan kembali tubuh emasnya. Tulang itu keras. Tubuh emas mendominasi peringkat ke-7, tulang emas merah. Tubuhmu tidak buruk. Ling Yun Xianzun tidak bisa melihat ekspresi di pipinya, tetapi dia tersenyum, dalam hal ini, aku akan mematahkan dukunganmu dan melihat apakah kamu berlutut atau tidak. Gambar utama. Ini adalah Yang Mulia 10.000 Dewa, Yang Mulia Ling Yun. Penatua Istana Kaisar Lingxian, ketika Anda melihat dewa ini di distrik Anda tidak hanya tidak berlutut, tetapi Anda berani menyangkal dewa ini. Dewa ini berpikir bahwa Anda adalah seseorang yang disukai Ji King, jadi saya tidak akan membunuh Anda. Namun, hari ini, Anda harus berlutut di hadapan dewa ini. Ledakan. Ledakan. Sebuah palu godam pemaksaan ruang membombardir tubuh Chen Ye. Setiap serangan sangat tirani, dan itu retak Chen Ye samar. Chen Ye masih menggertakkan giginya dan memelototi Ling Yun Immortal Venerable, mengerahkan kekuatan Qi dan darah sebanyak mungkin untuk menyembuhkan terus-menerus. Pada saat ini, dia ditetapkan oleh hukum ruang dan dibungkus oleh hukum waktu. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa pulih dengan kekuatan Qi dan darah. Bang bang bang. Ledakan. Suara palu ruang yang dibombardir, seperti besi tempa pandai besi, bergema terus-menerus. Ada juga retakan di tubuh Chen Ye, dan rasa sakitnya seperti dihancurkan bola-balik oleh ratusan kereta.
Dia dengan tegas mengingat perasaan ini.